DGPS system gitu ya, atau sistem DGPS atau differential GPS ini sudah umum digunakan untuk sistem penentuan posisi real time secara diferensial menggunakan data pseudorange. Umumnya digunakan untuk penentuan posisi objek bergerak atau kinematik. Untuk merealisasikan tuntutan real time, maka stasiun referensi harus mengirimkan koreksi diferensial menggunakan sistem komunikasi data tertentu. Ini contoh gambarannya gitu ya. Ada receiver yang bergerak, contohnya adalah perahu gitu ya. Kemudian ada reference station yang memberikan koreksi secara diferensial gitu ya. Tipe koreksi diferensial ada koreksi pseudorange yaitu RTCM SC104 ini yang sering digunakan, dan ada koreksi posisi. Ketelitian tipikalnya ini hingga dari 1 sampai 3 meter gitu ya. Aplikasi utamanya untuk survei kelautan dan navigasi dengan akurasi sedang. Jadi ini tidak hanya kendaraan di laut ya, jadi ada kendaraan di darat dan juga kendaraan di udara. Ini sudah banyak yang menggunakan. Nah, ini sistem DGPS jika diperhatikan bahwa reference station yang memberikan ketelitian gitu ya, memberikan koreksi, itu ada prosesnya. Proses koreksi tadi dengan bantuan modem nanti dipancarkan melalui data link dan nanti dibantu oleh satelit komunikasi gitu ya. Dari satelit komunikasi nanti akan memberikan hasil koreksi ke pengguna, dimana pengguna atau mobile station ini juga mendapatkan posisi gitu ya, posisi dari satelit GPS gitu ya, dari beberapa satelit GPS. Kemudian si reference station itu juga mendapatkan posisi dari satelit GPS. Ada istilah LADGPS sama Wide Area DGPS gitu ya. Ada perbedaan lokal sama area. Ini dilihat dari jumlah stasiun referensinya. Kalau lokal itu satu stasiun referensi, kalau wide area itu ada beberapa stasiun referensi. Dan koreksi untuk setiap satelit, yang lokal pakai skalar atau koreksi pseudorange, yang wide area itu vektor atau koreksi jam satelit. Ini 3 komponen kesalahan pembaris parameter model ionosphere. Dan untuk validitas koreksinya yang lokal kurang dari 100 kilo ya, yang WAD GPS itu regional. Kemudian wide area di GPS ini dapat melayani aplikasi beragam, contohnya ada transportasi darat, laut, udara. Dan sistem wide area di GPS komersial melayani beberapa kawasan regional seluruh dunia. Ini contohnya ada Omnistar dan Fugro Landstar. Umumnya menggunakan satelit komunikasi untuk mengirim koreksi. Nah, ini ada gambarannya gitu ya. Ini contoh gambaran lain dari FEE gitu ya. Ini kalau Anda lihat, jadi dari penerbangan itu dia mendapatkan sinyal dari satelit untuk menentukan posisi pesawat gitu ya. Tetapi dia juga mendapatkan hasil koreksi gitu ya, hasil koreksi dari reference station ya, dimana reference station ini mengirimkan koreksinya melalui satelit komunikasi gitu ya. WAD GPS ini ada istilah lainnya gitu, adalah Satellite Based Augmentation System atau SBAS gitu ya. Nah, ini contoh SBAS di dunia ada WAAS atau Wide Area Augmentation System Amerika Serikat. Ini dikelola oleh DOT dan FEE sejak tahun 1994. Dan ada yang European Geostationary Navigation Overlay Service atau EGNOS. Ini milik Uni Eropa gitu ya. Ini lembaganya
ISE, dan ada MSAS atau Multifunctional Satellite Augmentation System dari Jepang, dikelola oleh Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism tahun 2007. Dan ada SDCM dari Rusia, kemudian ada Gagan dari India, ada SNAS dari Cina, dan ada SACCSA ini dari Argentina, Bolivia, Kolombia, Costa Rica, Guatemala, Panama, Spain, Venezuela, dan Kokesna. Ini yang beberapa yang ada di dunia gitu ya. Nah, ini gambaran space atau WADGPS yang tersebar di dunia gitu ya. Jadi setiap pesawat udara ini bisa menggunakannya gitu ya, tentu dengan izin antar wilayah gitu ya. Sistem RTK atau real time kinematic ini umumnya digunakan untuk sistem penentuan posisi real time atau secara langsung gitu ya. Ini secara diferensial menggunakan data fase. Bisa digunakan untuk penentuan posisi tetap dan objek bergerak. Real time mode yang stasiun referensi harus mengirim data fase dan pseudo range ke pengguna menggunakan sistem komunikasi data tertentu. Ketelitian tipikal posisi 1-5 cm. Aplikasi utamanya untuk staking out, survei pertanahan, survei tambang, dan navigasi presisi tinggi. Ini biasanya kalau receiver saat ini sudah ada sistem komunikasinya gitu ya, berupa radio. Jadi antara receiver ini sudah bisa berkomunikasi, mentransfer hasil koreksi dengan bantuan sistem komunikasi data berupa radio. Nah, ini di tahun 2002 ini untuk RTK posisinya, penentuan posisinya. Ini dari base dengan rover istilahnya ya, yang bergerak. Ini jaraknya sampai 10 kilo, dimana akurasinya sampai 2 cm berdasarkan kode L1 dan carrier, kemudian L2, carrier L2 dan data link. Nah, ke depan ya, kalau dilihat ini bisa antara reference station ini bisa lebih jauh lagi sampai 100 kilo gitu ya. Kemudian ini sinyal pun ke depan bisa ini ya, tidak terganggu jika di bawah jembatan gitu ya. Jadi sinyal bisa lebih baik dibanding saat ini. Nah, ini ke depan tidak hanya L1 L2 tetapi nanti ada L5 data link. Nah, kemudian ada penggunaan repeater. Ini kalau misalkan tidak ada repeater dalam penggunaan metode RTK tadi gitu ya, dia akan terganggu gitu ya komunikasi antara receivernya, sehingga bisa menggunakan penambahan alat komunikasi gitu ya. Dilihat ada alat eksternal gitu ya. Nah, ini di station referensi itu ditambahi komunikasi eksternal, sehingga nanti akan ada repeater yang tugasnya memperpanjang cakupan sinyal gitu ya, hingga bisa mengatasi adanya obstruksi dari topografi. Kemudian ada gambaran RTK-net atau sistem virtual reference station. Nah, di mana ada reference station atau stasiun referensi utama gitu ya. Nah, ini misalnya utamanya atau yang sebenarnya dia jaraknya jauh sekali gitu ya. Kemudian ada lagi station reference maya gitu ya istilahnya, station reference maya, di mana CSR utama dia akan mengirimkan data ya melalui SR maya ke
pengguna, sehingga pengguna ini seolah-olah menerima data dari SR Maya. Penentuan posisi statik atau static positioning, ini titik-titik yang akan ditentukan posisinya tidak bergerak. Ini bisa berupa absolute ataupun differential positioning. Bisa menggunakan data pseudo range atau data fase. Ukuran lebih pada suatu epoch pengamatan biasanya banyak. Keandalan dan ketelitian posisi yang diperoleh umumnya tinggi. Ini ordernya dari milimeter sampai sentimeter. Aplikasi penentuan titik-titik kontrol untuk survei pemetaan maupun survei geodetik. Itu gambarannya, ada satelit, ada stasiun referensi, ada pengguna. Nanti di situ ada vektor baseline atau jarak antara reference station dengan pengguna, dan sama keduanya juga dari receiver, dari user atau station referensi, dia sama-sama menerima satelit GPS. Jadi diharapkan sinyal satelit juga banyak gitu ya. Istilah lain, semua posisinya untuk static surveying gitu ya. Semua titik adalah tetap untuk penentuan posisinya. Kemudian pengamatan ini biasanya digunakan untuk mengcover gitu ya. Jadi beberapa titik secara jaring gitu ya. Nah, ini contoh gambarannya, ada fix point yang sudah diketahui, kemudian ada yang merah itu titik yang akan ditentukan posisinya gitu ya. Kemudian ada garis, itu adalah vektor baseline antar titik yang diamati. Kemudian koordinat ini diperoleh secara relatif gitu ya, untuk menentukan titik yang fix atau yang dikehendaki gitu ya, dengan koordinat yang telah diketahui. Jadi fix point itu punya koordinat yang sudah diketahui, kemudian digunakan untuk menentukan secara relatif titik-titik yang merah itu ya, atau titik-titik yang akan diketahui, yang akan diukur, yang ingin diketahui. Dan observasi biasanya gitu ya dilakukan pada setiap baseline itu dari beberapa jam hingga beberapa hari. Jadi ada garis vektor baseline itu yang saat akan diamati, jadi dari beberapa jam hingga beberapa hari. Dan biasanya menggunakan penentuan posisi secara diferensial menggunakan data fase gitu ya, dan akurasinya tinggi dari milimeter ke sentimeter. Aplikasinya untuk survei kontrol dan untuk survei monitor gitu ya, dan lain sebagainya. Dan metode yang lainnya ada rapid static, pseudokinematik, stop and go, dan kinematik. Karakteristiknya ini, metode penentuan posisi yang digunakan adalah metode diferensial atau metode relatif gitu ya. Minimal 2 receiver GPS yang diperlukan, dan penentuan posisi sifatnya statik atau titiknya tidak bergerak. Data utama pengamatan yang digunakan untuk menentukan posisi adalah data fase. Tipe receiver yang digunakan adalah tipe geodetik gitu ya, bukan tipe yang navigasi. Pengolahan data umumnya dilakukan secara post processing gitu ya. Jadi setelah pengukuran nanti datanya diunduh, baru kita olah gitu ya. Antar titik tidak perlu bisa saling melihat. Yang perlu adalah setiap titik ini dapat melihat satelit atau secara pandangan ke atas ini tidak ada gangguan gitu ya, atau tidak terhalang pohon atau atap dan lain sebagainya. Kemudian geometri jaring survei GPS. Jaring survei GPS dibentuk oleh titik-titik yang diketahui koordinatnya atau titik tetap. Nah, itu gambarannya kok titik tetap, dia kotak hitam.
dan titik-titik yang akan ditentukan posisinya. Dan titik-titik tersebut dihubungkan dengan baseline yang komponennya dx, dy, dan dz. Ini yang akan diamati ada perubahan dari koordinat 3 dimensinya gitu ya. Dan contoh suatu bentuk jaring GPS ini bisa dilihat di gambar, ada titik tetap yang sudah dapat koordinatnya, ada titik yang akan ditentukan posisinya, itu yang warna lingkaran putih gitu ya. Dan ada baseline yang diamati. Dan mode jaring versus mode radial, itu kalau mode jaring bentuknya seperti yang sebelah kiri, ada lagi mode radial dari titik tetap jumlahnya salah satu, kalau yang jaring beberapa titik gitu ya. Dan mode yang digunakan ini akan berpengaruh pada ketelitian titik, waktu survei, hingga biaya survei gitu ya. Jadi kalau Anda lihat bahwa mode radial ini lebih cepat, lebih singkat gitu ya waktunya, kemudian biayanya juga akan lebih rendah. Tapi kalau dibanding dengan mode jaringan, ketelitian titiknya ini lebih bagus yang mode jaringan, kita mode jaring. Pemrosesan data survei GPS ini biasanya akan mencakup 3 tahapan utama. Ada pengolahan data baseline, ada perataan jaringan, dan transformasi datum dan koordinat. Pemrosesan data dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak komersil yang biasanya kalau beli alat itu biasanya di sepaket gitu ya, sepaket dengan alat pengolah datanya gitu ya, ataupun secara ilmiah gitu ya. Ini tergantung tingkat ketelitian koordinat yang diinginkan. Ini beberapa contoh software yang digunakan untuk mengolah gitu ya, mengolah data hasil ukuran statik tadi. Ada yang komersial, ada yang scientific. Nah, ini semakin lama juga saya kira udah makin banyak gitu ya. Contohnya ada TBC, ada juga magnet tool gitu ya, yang bisa sering digunakan. Selain itu kalau sekarang kan zamannya online gitu ya, jadi tidak hanya di software yang harus dipunya terlebih dahulu, tapi saat ini juga banyak yang software online secara gratis gitu ya. Ini di web gitu ya, kita bisa tinggal upload saja data kita gitu ya, dan nanti akan bisa diolah gitu ya. Dan servisnya ada yang gratis. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, kemudian ini diagram alur pengolahan baseline GPS dari pemrosesan awal. Untuk pemrosesan awal, kemudian ada penetapan koordinat dari satu titik ujung baseline untuk berfungsi sebagai titik tetap, dan ada penentuan posisi secara diferensial menggunakan triple difference fase. Nanti hasilnya ada solusi baseline, dan pendeteksian dan pengoreksian cycle slip, penentuan posisi secara diferensial menggunakan double difference fase, ubiquitous fase float, dan penentuan ubiquitous fase searching and fixing. Kemudian ada penentuan posisi secara diferensial menggunakan double difference fase, dan ada nanti adalah solusi final dari baseline. Ini input untuk perataan jaring. Ini contoh perkembangan ketelitian survei GPS untuk level presisi komponen horizontal ya. Di semakin lama semakin baik gitu ya. Dari 100 hingga di bawah 10 mm gitu ya. Nah, begitupun juga yang level presisi komponen vertikal itu ya. Nah, ini juga kalau dulu masih 50 mili, ini sekarang udah lebih baik gitu ya. Nah, berikut contoh jaringan GPS untuk contoh perhitungan gitu ya. Ini ada gambarannya dengan mode jaring. Ini menggunakan titik tetap, titiknya BPN gitu ya. Ada beberapa vektor baseline yang bisa diamati gitu ya, bahwa ini titik-titik yang dikehendaki atau yang diinginkan ini ditarik dari reference station atau titik tetap yang sudah diketahui koordinatnya. Nah, ini kemudian sama, ini contoh hasil perhitungan jaringan gitu ya.
dilihat dari nomor baseline ada ketelitian relatif, dan hingga nanti akan muncul elips kesalahan atau error elips. Untuk penentuan posisi secara kinematik, di titik yang akan ditentukan posisinya bergerak atau kinematik, dan selain posisi GPS juga bisa digunakan untuk penentuan kecepatan, percepatan, dan altitude atau ketinggian, dan bisa berupa absolute maupun differential positioning. Bisa menggunakan data pseudo range atau data fase. Hasil penentuan posisi bisa diperlukan saat pengamatan atau real time secara langsung ataupun sesudah pengamatan atau post processing. Untuk real time differential positioning diperlukan komunikasi antar monitor station dengan receiver yang bergerak, dan penentuan posisi kinematik secara teliti memerlukan penggunaan data fase, dan problem utamanya adalah penentuan ambiguitas fase secara on the fly karena ukuran lebih pada satu epoch pengamatan biasanya tidak banyak. Ketelitian posisinya dari rendah sampai tinggi, dan aplikasinya untuk navigasi, pemantauan, guidance atau pemanduan fotogrametri, airborne gravimetri, survei hidro, dan lain sebagainya. Dan ada yang precise kinematik, ini penentuan posisi di titik yang bergerak secara teliti. Tingkat ketelitiannya berorder cm, harus berbasiskan differential positioning menggunakan data fase. Problem utamanya adalah penentuan ambiguitas fase secara on the fly, yaitu penentuan ambiguitas fase pada saat receiver sedang bergerak dalam waktu sesingkat mungkin. Dan penentuan ambiguitas secara on the fly akan meningkatkan ketelitian, keandalan, dan fleksibilitas dari kinematic positioning. Saat dikenal beberapa teknik penentuan ambiguitas fase secara on the fly saat ini Kemudian hasil penentuan posisi bisa diperlukan saat pengamatan atau real time dan juga sesudah pengamatan atau post processing. Untuk real time differential positioning diperlukan komunikasi data antar monitor station dengan receiver yang bergerak, dan aplikasinya untuk sistem pendaratan pesawat, kalibrasi altimeter satelit, studi oceanografi, ada arus, gelombang, pasut, dan lain sebagainya. Untuk survei statik singkat atau rapid static, ini sesi pengamatan lebih singkat, itu antara 5-20 menit ketimbang 1-2 jam untuk yang statik. Dan prosedur pengumpulan data di lapangan seperti pada survei statik, lama pengamatan tergantung pada panjang baseline, jumlah satelit, serta geometri satelit. Berbasiskan differential positioning dengan menggunakan data fase. Persyaratan dasarnya ada penentuan ambiguitas fase secara tepat. Gambarannya sama, ada titik tetap, ada baseline, ada titik-titik yang akan ditentukan posisinya Menuntut penggunaan piranti lunak pemrosesan data GPS yang andal dan canggih dan memerlukan satelit geometri yang baik, tingkat bias dan kesalahan data yang relatif rendah, serta lingkungan yang relatif tidak menimbulkan multipath. Data dua frekuensi lebih diharapkan untuk meningkatkan keandalan. Satu baseline umumnya diamati dalam 2 sesi pengamatan, dan ketelitian relatif posisi titik yang diperoleh adalah dalam order senti. Aplikasi utamanya untuk survei pemetaan mana order tidak terlalu tinggi, densifikasi titik, survei rekayasa, dan lain-lain. Statik singkat versus statik. Statik singkat punya tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan survei statik karena waktu pengamatan satu sesi relatif lebih singkat. Metode survei statik memberikan ketelitian posisi yang relatif lebih tinggi dibandingkan metode statik singkat. Metode statik singkat memerlukan receiver GPS serta piranti lunak pemrosesan data yang lebih canggih dan modern, karena harus memastikan penentuan ambiguitas fase secara benar dengan data pengamatan yang relatif lebih sedikit. Metode statik singkat relatif kurang fleksibel
dibandingkan metode statik. Dan metode survei statik singkat relatif lebih rentan terhadap efek dari kesalahan dan bias. Terakhir, skenario yang paling baik adalah dengan menggabungkan kedua metode tersebut, di mana setiap metode digunakan secara fungsional sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, ini contohnya ada di sini, ada gambaran, ada titik tetap atau titik kontrol yang sudah diketahui, dan ada titik yang ditentukan posisinya dengan metode statik dan titik yang ditentukan posisinya dengan metode statik singkat. Jadi ini dikombinasi gitu ya. Jadi ada gambaran hasilnya. Kalau Anda lihat survei statik yang garisnya double gitu ya, ada survei statik singkat garisnya 1 gitu ya. Kemudian ada survei pseudokinematik. Ini dinamakan juga metode intermittent static atau metode reoccupation, mana dua survei statik singkat ini adalah pengamatan beberapa menit dengan selang waktu yang cukup lama, ini lebih besar dari 1 jam nanti antara keduanya. Jadi ada 2 kali pengamatan gitu ya, antar titik antar. Dan argumen dasarnya pengamatan dalam 2 sesi yang berselang waktu relatif lama dimaksudkan untuk mencakup perubahan geometri yang cukup untuk dapat mensukseskan penentuan ambiguitas fase dan juga untuk mendapatkan ketelitian posisi yang lebih baik. Nah, jadi ada gambaran, ada pengamatan pertama, kemudian nanti tunggu ada perubahan geometri terlebih dahulu, kemudian nanti ada pengamatan kedua dengan perubahan geometri gitu ya. Dan memerlukan satelit geometri yang baik, tingkat bias dan kesalahan data yang relatif rendah, serta lingkungan yang relatif tidak menimbulkan multipad. Jadi gambarannya bahwa ada 2 kali pengamatan atau 2 sesi dengan unit station dan titik yang dicari yang sama. Ada contohnya di gambar itu ada pengamatan kedua setelah lebih dari 1 jam. Survei pseudokinematik selanjutnya berbasiskan differential positioning dengan menggunakan data fase. Data pengamatan di antara titik-titik diabaikan, dan receiver GPS dapat dimatikan selama pergerakan, jadi pindah tempat bisa dimatikan terlebih dahulu, atau misalkan nanti selang 1 jam gitu ya bisa dimatikan dulu. Dan penentuan posisi menggunakan data gabungan dari 2 sesi pengamatan, dan tidak semua receiver GPS punya mode operasional untuk metode pseudokinematik ini. Menuntut penggunaan piranti lunak pengolahan data GPS yang khusus. Ketelitian relatif posisi titik yang diperoleh adalah dalam order cm. Metode yang ideal ketika kondisinya tidak sesuai untuk penerapan metode statik singkat ataupun metode stop and go. Nah, ini ada gambarannya, itu kalau statik itu secara penuh pengamatannya, misalkan dari awal sampai akhir. Dan kalau statik singkat dia lebih singkat perekaman datanya, dan pseudokinematik dia singkat juga pengamatannya, nanti ada jeda waktu untuk berhenti gitu ya, kemudian nanti akan diamati lagi dengan titik yang sama, atau ada gambarannya. Untuk survei stop and go, karakteristiknya ini rover bergerak dan stop selama beberapa puluh detik gitu ya, dari titik ke titik. Dinamakan juga survei semi kinematik, mirip dengan kinematic positioning, hanya titik yang akan ditentukan posisinya tidak bergerak dan receiver diam beberapa saat di titik tersebut. Ambiguitas fase pada titik awal harus ditentukan sebelum receiver bergerak untuk mendapatkan tingkat ketelitian berorder cm. Selama pergerakan antar titik ke titik, receiver harus selalu mengamati sinyal GPS. Ini pastikan bahwa tidak terputus sinyalnya gitu ya. Seandainya pada epoch tertentu selama pergerakan terjadi cycle slip, maka receiver harus kembali ke titik sebelumnya untuk inisialisasi dan kemudian bergerak kembali. Ini ada contoh gambarannya di mana titik tetap dari awal gitu ya, nanti jalan gitu ya, dan jalan atau go, kemudian stop berhenti, mengamati, menerima inisiasi titik gitu ya, inisialisasi titik, dan jalan lagi go, dan akan stop, merekam titik, baru jalan lagi, stop, dan seterusnya sampai akhir gitu ya.
Stop and go berbasiskan differential positioning dengan menggunakan data fase trajektori dari moving receiver di antara titik-titik tidak diperlukan meskipun teramati, menuntut penggunaan piranti lunak pemrosesan data GPS yang khusus. Untuk mendapatkan kualitas posisi yang baik diperlukan satelit geometri yang baik, tingkat bias kesalahan yang relatif rendah, serta lingkungan yang relatif tidak menimbulkan multipath. Penentuan posisi bisa dilakukan secara real time ataupun post processing. Pada real time menuntut strategi operasional yang lebih ketat, dan metode ini cocok untuk penentuan posisi titik-titik yang jaraknya dekat satu sama lainnya serta berada pada daerah yang terbuka seperti di daerah persawahan, perkebunan, dan padang peternakan. Ada contoh survei stop and go, mana ada sama ini stasiun referensi, kemudian ada lama pengamatan A-nya selama 24 menit gitu ya, dari titik 1 sampai 18 ini titik yang akan diamati, di mana titik 1 misalkan diamati secara 7 menit, dan titik 2 sampai 18 masing-masing titik diamati secara 1 menit. Nah, itu ada gambaran juga GDUP dan PDUP gitu ya, pada jam gitu ya, pada jam tertera. Nah, itu ada juga jendela waktu pengamatan atau pada saat pengamatannya gitu ya. Nah, ini contoh hasil standar deviasi koordinat dalam milimeter untuk survei stop and go. Ini antar masing-masing nomor titik. Dan stop and go versus kinematik. Kalau stop and go, titik yang akan ditentukan posisinya diam, sedangkan pada kinematik titik yang akan ditentukan bergerak. Metode stop and go harus berbasiskan differential positioning dengan data fase, sedangkan kinematik tidak perlu kecuali untuk proses kinematik. Pada kedua metode, penentuan ambiguitas fase secara benar adalah suatu hal yang esensial untuk memperoleh posisi yang relatif teliti. Pada metode kinematik, kebutuhan terhadap metode on the fly lebih besar, dan jika penentuan ambiguitas fase dapat dilakukan secara on the fly, maka pada kedua metode ini terjadi cycle slip. Pada pengamatan fase selama pergerakan receiver tidak menjadi masalah gitu. Jadi kalau cycle slip, metode kinematik positioning umumnya memerlukan interval data yang lebih pendek. Kedua metode memerlukan kondisi pengamatan atau satelit geometri, tingkat kesalahan dan bias yang baik untuk mencapai ketelitian posisi yang relatif tinggi. Dan kedua metode saat dapat diimplementasikan dalam mode real time maupun post processing. Ada gambaran untuk kombinasi metode ya. Karena kondisi topografi dan lingkungan kadangkala diperlukan kombinasi dari beberapa metode untuk penentuan posisi titik. Nah, itu tentunya ada kombinasi antara pseudokinematik dan stop and go, dan ada statik singkat dan stop and go. Dan receiver GPS tipe geodetik saat ini umumnya dapat melaksanakan metode statik singkat, pseudokinematik ataupun stop and go. Jadi penggabungan metode ini sangat memungkinkan. Nah, selain tadi metode yang dikombinasi, ini juga ada GPS dan terrestris. Ini karena obstruksi, misalkan ada pepohonan dan bangunan atau pertimbangan efisiensi dan efektivitas kerja. Kombinasi antara pengamatan GPS dan pengukuran terrestris ini kadang-kala juga diperlukan. Nah, kalau Anda lihat statik singkat dan poligon yang sebelah kiri itu ada titik kontrol GPS, kemudian nanti membuat dua titik dengan statik singkat, dan dari titik singkat itu dilanjutkan dengan pengukuran terrestris gitu ya. Nah, ada pengukuran poligon di dalamnya. Dan yang sebelah kanan ada statik singkat dan rincikan gitu ya. Ada dari titik kontrol GPS ada statik singkat, kemudian ada selanjutnya pengukuran detail atau rincikan dengan bantuan total station. Problemnya ini perbedaan datum antara kedua sistem pengukuran. Dan ada pergerakan receiver. Ini pergerakan dari moving receiver harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga menguntungkan tidak hanya dari segi pemudahan operasional, tapi juga dari segi kekuatan geometri jaringan yang dihasilkan.
Nah, ini ada misalkan contohnya ada rovernya satu saja gitu ya, dengan monitor station. Ini metode radial 1 rover. Kemudian ada metode radial menggunakan 2 rover. Nah, 2 rover, rover 1, rover 2 dengan monitor station 1. Ini kedua receiver bergerak bersamaan pada saat yang sama. Kemudian ada metode hybrid itu ya, 2 rover dan 1 monitor, dimana kalau yang hybrid ini kedua receiver bergerak secara bergiliran. Ada lagi penggunaan beberapa monitor station. Ini lebih banyak baseline yang diukur, meningkatkan keandalan dan ketelitian dari posisi, langkah preventif terhadap kemungkinan tidak berfungsinya satu monitor. Ini misalkan ada gambar yang sebelah kiri atas, ada monitor 1, monitor 2 dengan metode radial 1 rover, 2 monitor. Dan penggunaan beberapa monitor station juga dapat digunakan untuk mengestimasi parameter dari beberapa kesalahan dan bias, berpotensi untuk meningkatkan ketelitian dari posisi titik. Nah, jadi bisa 2 monitor yang digunakan ini. Dan sebelah kanan ada metode hybrid, 2 rover, 2 monitor itu ya. Jadi rovernya seperti ya, bergerak secara bergantian. Dan tinggi yang diberikan GPS, ketinggian titik yang diberikan oleh GPS adalah ketinggian titik di atas permukaan elipsoid. Nah, itu ada gambaran elipsoid dan titiknya H gitu ya, H kecil, mana kita di atau receiver di permukaan bumi. Dan tinggi elipsoid atau H ini tidak sama dengan tinggi ortometrik atau yang H besar itu ya. Bisa dilihat di gambar yang umumnya digunakan untuk keperluan praktis sehari-hari yang biasanya diperoleh dari pengukuran sifat datar atau leveling. Dan ada tinggi autometrik. Autometrik ini suatu titik tinggi titik tersebut di atas geoid. Ini diukur sepanjang garis bayar berat yang melalui titik tersebut. Ada tinggi elipsoid. Suatu titik adalah titik tinggi tersebut di atas geoid ya, dan dihitung sepanjang garis normal elipsoid yang melalui titik tersebut. Geoid dan elipsoid. Geoid adalah suatu bidang ekuipotensial medan gaya berat bumi, yang tidak gambarnya geoid gitu ya. Ini untuk ukuran praktis umumnya geoid dianggap berimpit dengan muka air laut rata-rata atau mean sea level atau MSL. Secara matematis, geoid adalah suatu permukaan yang sangat kompleks yang memerlukan sangat banyak parameter untuk mempresentasikannya. Oleh karena itu, untuk mempresentasikan bumi secara otomatis digunakan suatu elipsoid referensi dan bukan geoid. Perhitungan matematis semuanya dilakukan pada elipsoid referensi. Ketinggian geoid terhadap elipsoid dinamakan undulasi geoid. Geoid dapat diindra oleh alat ukur, sedangkan elipsoid ini tidak dapat. Geoid adalah bidang referensi untuk menyatakan tinggi ortometrik. Yang tinggi elipsoid ke tinggi ortometrik. Ada H kecil atau tinggi elipsoid, ini bereferensi ke elipsoid, dan H besar tinggi ortometrik referensinya geoid gitu ya. Dan ada N, ini adalah tinggi undulasi geoid di atas elipsoid. Dan ada epsilon, ini defleksi vertikal, karena H besar sama dengan H kecil kurangi N gitu ya. Ini adalah rumus pendekatan cukup teliti untuk keperluan yang praktis. Besarnya defleksi vertikal ini umumnya tidak lebih dari 30 detik. Penentuan undulasi geoid secara teliti atau order ketelitian cm bukanlah pekerjaan yang mudah gitu ya. Di samping perlu data gaya berat yang detail, juga diperlukan data ketinggian topografi permukaan bumi serta data densitas material di bawah permukaan bumi. Yang selanjutnya kita bahas ketelitian tinggi GPS. Jadi kalau di HDOP sama VDOP akan kelihatan gitu ya, ketelitian horizontal dan vertikalnya, bahwa yang horizontal cenderung lebih teliti gitu ya, vertikal lebih rendah gitu ya. Dan mana ketelitian komponen tinggi yang ditentukan dengan GPS umumnya 2-3 kali
lebih rendah dibandingkan ketelitian komponen horizontalnya, kadangkala bahkan sampai 4-5 kali lebih rendah. Sebabnya satelit yang bisa diamati hanya berada di atas horizon atau di langit di atas dari pengguna gitu ya, atau receiver. Secara geometrik ini tidak optimal, tidak ada efek pengeliminan kesalahan dalam kasus komponen horizontal. Adanya satelit di timur barat ataupun utara selatan memungkinkan adanya pengeliminiran tersebut. Efek dari kesalahan dan bias umumnya adalah memendekkan jarak ukuran. Dalam hal ini yang paling terpengaruh adalah komponen tinggi. Nah, ini contoh gambarnya. Misalkan ini ada gambar yang bawah gitu ya, komponen horizontal. Jadi satelit ini geometrinya yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian penurunan tinggi dengan GPS untuk mendapatkan hasil yang relatif teliti, penurunan tinggi harus dilakukan secara relatif. Ini ada DH perubahan ya, DH besar dengan DH kecil kurangi DN. DH ini dapat ditentukan lebih teliti dibandingkan H gitu ya, dan DN dapat ditentukan lebih teliti dibandingkan N. Mana Anda lihat itu ada simbolnya ya, dari HB ya, HB yang besar, HB kecil, N nya juga begitu, dan yang A juga begitu, ada HA yang besar, H kecil, ada NA juga. Karena peranan penting tinggi dengan GPS, pemantauan perubahan beda tinggi antar titik ini berguna untuk mempelajari deformasi struktur, pergerakan lempeng, survei rekayasa dan lain-lain. Dan tinggi otometris seandainya geoid yang teliti diketahui. Kemudian ada penentuan geoid seandainya tinggi otometrik diketahui dan transfer datum tinggi antar pulau. Kemudian ini beberapa contoh penelitian beda tinggi ellipsoid dari GPS gitu ya. Ini ada penelitian yang dilaporkan sama masing-masing penelitian tiap tahunnya, mana penelitian diturunkan umumnya berdasarkan hasil salah penutup dari beda tinggi yang ditentukan dengan metode diferensial GPS. Nah, ini contoh GPS leveling dan versus leveling gitu ya. Pada grafik ini untuk GPS leveling diasumsikan kesalahan relatif undulasi ini tidak ada atau nilainya 0 gitu ya. Ini dilihat dari ketelitian dalam satuan milimeter dan dia juga dibandingkan dengan jaraknya dalam kilometer. Dia akan muncul, Anda lihat ada GPS leveling 3 ppm dan leveling order 3 ya, dan GPS leveling 1 ppm ya, dan bandingkan dengan leveling order 2 dan leveling order 1. Jadi hasilnya juga akan lebih baik gitu ya, jika Anda perhatikan.